Madina. Saya Bakti Kartika Burpania. Saya Philadelphia Bersurbati. Saya Kansana Iwanisma. Saya Netonia Subrabukit. Kali ini kami akan membawakan penelitian sosial tentang Siswa Bandung yang keracunan MBG. Saksikan videonya ya. Bye-bye. sebanyak 115 siswa SMP Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Mereka menyerami keracunan massal, yang dimana mereka menyantap suatu program makanan bergizi gratis pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, yang dimana mereka mengalami gejala muntah-muntah, mual, dan pusing-pusing. Sebagian siswa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lembang dan Rumah Sakit Umum Daerah Cililih, dan sebagian lainnya mereka dirawat di kos-kos sekolah karena gejala mereka yang ringan. Petugas Dinas Kesehatan segera melakukan penanganan bersama Puskesmas untuk mengantisipasi siswa lain yang mungkin terdampak. Maka, Bupati Bandung Barat Jejerici Ismail memerintahkan agar penanganannya dilakukan secara maksimal dan petugas Dinas Kesehatan tetap siaga. Kenalkan nama saya Magdal Kastika dari kelas 5. Namanya siapa? Saya Agil Jawaban dari kelas kuliah 1. Di sini kami tidak tentang sosiologi. Apakah kamu tahu kan tentang siswa yang keracunan MBG di sekolah? Tahu Kak? Jadi di sini kami mewawancarai. Jadi di sini kami ingin mewawancarai kamu. Apa pendapat kamu tentang banyaknya kabar di beberapa sekolah yang siswanya keracunan selama masa MBG dari pemerintah? Pendapatku bahwa itu bukanlah angka yang harus kita hindari. Kita harus perhatikan itu. Itu dimulai dari SPPG-nya, dimulai juga perhatiannya guru-guru juga, dan untuk dinas kesehatan juga itu harus diperhatikan juga ke situ. Oke. Jawabannya cukup bagus. Dan kami juga punya satu pertanyaan lagi. Menurut kamu, kapan baiknya pihak dinas kesehatan mulai melakukan pengecekan secara rutin? Kalau itu mungkin rutin mungkin ya. Misalnya mungkin bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sesuai jadwal yang tentukan. Pokoknya sesering mungkin. Yang juga bukan hanya dari pihak dari dinas kesehatannya, tapi juga dari BDN, Bank Nasional yang menyalurkan itu ya. Bahwa kita kan tahu di sini ada PPG-nya. PPG-nya itu juga harus dicek secara rutin ya. Bahwa supaya kita yang menerima MBG ini tidak keracunan lagi untuk kedepannya gitu. Oke, terima kasih jawabannya termakan. Selamat siang Bu, saya Meka dari kelas 11 F5. Kami mempunyai tugas tentang penelitian sosial tentang kasus siswa yang keracunan MBG di sekolah. Boleh beri keterangan diri? Perkenalkan, nama Ibu Estapinya Bungsu Petul yang membawakan itu. Oke, terima kasih. Di sini kami mempunyai pertanyaan, yaitu kira-kira setelah terjadinya keracunan MBG, apakah pihak sekolah dan pihak medis tidak akan dibawa? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kira-kira di mana letak kesalahannya? Jadi menurut Ibu, sebagai Ibu juga petugas MBG, jadi kesalahannya itu dari pihak tenda, pihak tenda, pihak yang memasak. Keracunannya itu juga disebabkan oleh makanan yang dibeli atau makanan yang diolah itu sudah pada luar sana. Tapi pihak tenda tetap membuat makanan itu dan memberikannya kepada siswa, dan itu yang penyebab untuk keracunan. Nah, saya Kansana Laufna, saya dari kelas F5. Di sini kami memiliki tugas mengenai kasus siswa yang keracunan MBG di sekolah. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Dani Ramadansyah, kelas saya 10 E2. Oke, pertanyaannya, menurut kamu siapa yang dapat disalahkan untuk kasus keracunan MBG tersebut? Mungkin besarnya yaitu yang mengelola, karena yang mengelola itu tidak higienis ataupun tidak bersih dalam membuat makanan. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Ya. Misi Pak, nama aku Nadalia Bersurbati dari kelas 11 F5. Namanya siapa? Kita Nasia berdua. Iya, dari kelas 12 F5. Di sini kami ada tugas sosiologi mengenai khusus siswa yang keracunan MBG di sekolah. Kami di sini memiliki pertanyaan, bagaimana tanggapan Kakak tentang program MBG ini? Apakah layak untuk dikonsumsi?
Menurutku layak untuk dikonsumsi, tapi untuk sekolah-sekolah yang masih bisa untuk membiayai dirinya, tapi orang tua yang masih bisa membiayai untuk makannya, lebih baik dihentikan karena masih bisa orang tua untuk membiayai kita, kecuali orang-orang yang sangat membutuhkan di luar sekolah. Saya bilang saya mau kelas program ini itu diususkan untuk siswa untuk mengatasi stunting dan mungkin adanya kekurangan gizi bagi siswa yang ada di Indonesia. Karena itu program ini lebih menunjukkan itu pada kekurangan. Baik, di sini saya seorang dari Nabi Sulawesi dari kelas 11 Akulia bersama Bapak. Saya Pak ya. Di sini kami ada tugas sosial Pak mengenai siswa yang di sekolah dan lalu. Nah, kami ada beberapa pertanyaan untuk pertanyaan kami. Bagaimana tanggapan Bapak tentang program MBG ini? Apakah layak untuk dikonsumsi setelah banyaknya siswa yang keracunan? Oke, melihat dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, di mana MBG ini menelan sangat banyak anggaran. Kalau yang kita tahu, di tahun 2025 ini anggarannya sekitar 70 triliun dan akan dinaikkan lagi nanti di tahun 2026 menjadi 1,2 triliun per hari. Jadi menurut saya program ini memang bagus untuk mengamankan sekaligus mencegah stunting pada anak-anak yang membutuhkan. Lebih lagi itu dari tinggal ke pinggir. Tapi yang saya khawatirkan, program ini menurut saya terlalu terburu-buru sehingga kurang terjadi pengawasan kualitas. Sehingga akibatnya banyak yang jadi korban yaitu siswa sendiri menjadi keracunan makanan dari program tersebut. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, kapan baiknya pihak Dinas Kesehatan mulai melakukan pengecekan secara rutin? Apakah dalam 1 bulan itu 2 kali? Oke, menurut saya pribadi, untuk pengecekan kualitas, saya sarankan setiap hari ada petugas kesehatan untuk melihat kualitas di setiap posko yang menyediakan MBG. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena kan ini untuk masa depan bangsa. Masa depan siswa juga cerminan dari masa depan bangsa. Awalnya MBG ini dicetuskan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk membuat generasi emas Indonesia di tahun 2045. Tapi dengan besarnya anggaran, jika dilakukan secara ugal-ugalan, menurut saya akan banyak lagi mengakibatkan korban. Dan korbannya anak kita sendiri, masa depan Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Sebaiknya MBG ini akan tetap dilanjutkan untuk menghindari siswa terkena stunting. Dan jika ini tetap terjadi, Dinas Kesehatan wajib melakukan pengecekan secara rutin untuk menghindari keracunan kembali. Dan jika siswa dan sekolahnya mampu, lebih baik membawa bekal sendiri untuk mengetahui bagaimana kandungannya dan dapat menjaga kesehatan diri sendiri. Sekian video dari kami, maka jaga kesehatan Anda dan mengonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna.